Haleluya, selamat datang kembali di vlog pribadi saya. Dan hari ini kita kembali mendengarkan firman Tuhan. Saya mau membagikan kepada saudara firman Tuhan seputar kekristenan yang tentu akan memberkati hidup saudara. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada saudara yang sudah subscribe channel ini dan sudah membagikan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada saya, dan akan saya jawab di vlog-vlog pribadi saya selanjutnya. Dan bagi saudara yang mau memberikan pertanyaan untuk dibahas di vlog pribadi ini, saudara boleh tulis di kolom komentar apa pertanyaan saudara. Kemudian saudara bisa tanyakan kepada saya langsung melalui media sosial saya. Dan kiranya channel ini dapat menjadi berkat. Itu sebabnya saudara subscribe dan juga bunyikan loncengnya. Jika ada video baru, saudara bisa mendapatkan notifikasi daripada channel ini. Oke, hari ini adalah satu kebahagiaan bagi saya bisa membagikan lagi kepada saudara, di mana saya hari ini mau bagikan mengenai akhir zaman. Banyak orang ketika disebut akhir zaman orang takut. Banyak orang ketika seseorang atau ketika hamba Tuhan memberitakan mengenai akhir zaman, orang-orang pasti takut, bahkan jemaat pun takut. Saya pun berpikir bahwa mungkin inilah yang menyebabkan tidak banyak pendeta, tidak banyak mimbar di gereja yang menyuarakan mengenai akhir zaman. Kebanyakan sekarang gereja, kebanyakan sekarang mimbar lebih memberitakan mengenai berkat, lebih memberitakan mengenai kasih karunia Tuhan. Ya, memang kasih karunia Tuhan itu harus diberitakan, dan akhir zaman pun banyak berbicara mengenai kasih karunia. Dan kalau saudara perhatikan baik-baik, kalau saudara meneliti Alkitab, bahkan waktu 7 materai itu dibuka, ketika hukuman Allah ada di bumi ini, masih nampak kasih karunia Tuhan itu. Ya, namun saya tidak bisa bagikan saat ini. Itu sebabnya saudara harus ikuti vlog pribadi ini, dan saudara boleh tanyakan kepada saya di kolom komentar nantinya. Nah, hari ini kita berbicara mengenai akhir zaman. Dan saya bukanlah pendeta, saya hamba Tuhan biasa. Saya tidak mewakili satu sinode gereja manapun. Saya tidak berdiri atas nama sinode apapun. Saya berdiri di sini untuk membawakan kabar baik kepada saudara, untuk memberitakan Tuhan Yesus kepada saudara. Dan saya juga tidak punya titel teologi apapun. Dan setiap perkataan saya, saudara boleh uji sendiri. Karena apa? Karena saudara punya Alkitab. Saudara bisa lihat di Alkitab semuanya. Semua yang sampaikan ini kiranya saudara bisa melihatnya dan menelitinya, mengkonfirmasinya di Alkitab saudara. Sehingga saya bukanlah seorang penyesat, tapi saya memberitakan kebenaran. Hamba Tuhan bukanlah harus seorang pendeta, hamba Tuhan bukanlah harus seorang sarjana teologi, tapi hamba Tuhan itu semua orang yang dipakai Tuhan, yang dipilih Tuhan untuk memberitakan Injilnya. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk itulah kita diselamatkan, itu untuk menyelamatkan orang lain lagi. Oke, hari ini kita masuk kepada pembahasan kita, yaitu mengenai akhir zaman. Yang pertama sekali saya mau buka mengenai tanda-tanda akhir zaman. Dan kita akan bahas secara singkat saja mengenai tanda akhir zaman hari ini. Buka Alkitab saudara. Dan saya akan buka Alkitab saya juga dari 2 Timotius 3 ayat 1. Ada banyak sekali tanda akhir zaman. Ya, kita bisa lihat dari sisi agama. Kita bisa juga lihat dari sisi ekonomi. Khususnya saya juga adalah seorang yang belajar ekonomi. Saya seorang yang mahasiswa di Fakultas Ekonomi. Namun saya tidak bisa bagikan hari ini semuanya kepada saudara. Ya, kita juga bisa lihat dari sisi sosial, kita bisa lihat dari sisi pendidikan, sisi pengetahuan, ada banyak sekali. Dari sisi teknologi sangat banyak. Namun hari ini saya mau sampaikan kepada saudara bahwa kita harus berjaga-jaga. Kita harus semakin sungguh-sungguh menantikan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Oke, kita buka dari 2 Timotius 3 ayat 1. 2 Timotius 3 ayat 1 berkata, "Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar." Dikatakan bahwa pada hari-hari terakhir, bukan pada hari-hari dulu waktu pertama kali manusia diciptakan, bukan ketika dunia ini baru diciptakan, tapi pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jadi masa yang sukar itu akan datang pada hari-hari terakhir. Ya, memang ada banyak masa yang sukar sebelum ini, sebelum di hari-hari terakhir ini, tapi pada hari-hari terakhir akan muncul masa yang sukar. Akan datang masa yang sukar. Saudaraku, apakah ini saat ini adalah masa yang sukar? Saya rasa iya. Dimana kita semuanya susah, sukar untuk ngapa-ngapain, bahkan sukar untuk melayani, sukar untuk pergi beribadah, sukar untuk menempuh pendidikan, sukar untuk bertemu orang lain. Yang jomblo kasihan. Kenapa? Karena dia mau PDKT pun dia gak tahu mau sama siapa. Yang pacaran juga kasihan, gak bisa jumpa sama pacarnya. Sabar, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Oke.
Jadi pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saat ini sangat sukar, betul? Saat-saat seperti ini adalah masa-masa yang sangat sulit, di mana ekonomi sangat anjlok, di mana pendidikan kita tidak bisa lihat bagaimana kuliah efektif, sekolah tidak bisa efektif. Saya juga adalah seorang guru private dan saya juga adalah seorang mahasiswa pendidikan, dan kami melihat dan saya melihat dengan fakta-fakta yang ada, dengan dengan pengalaman saya, bahwa pembelajaran online itu nggak efektif, di mana metode yang dipakai tidak efektif, sehingga mahasiswa ataupun siswa tidak mengetahui, tidak mengerti apa maksud daripada materi yang disampaikan. Tentu ini adalah masa yang sangat sukar. Bahkan ekonomi pun sangat sukar, kita nggak bisa kemana-mana, itu juga sukar, semuanya sulit, semuanya sulit. Ya mungkin orang-orang yang punya penghasilan tetap yang digaji oleh pemerintah enak, tapi sekarang orang-orang yang berusaha sendiri, yang hari lepas hari harus pergi keluar, itu yang sangat sulit. Dan saya pun bingung, banyak orang yang kerja sama pemerintah pun sulit saat ini. Karena memang ini adalah masa yang sangat sukar, saudara. Dan ini terjadi artinya pada hari-hari terakhir. Inilah hari-hari terakhir itu. Karena Tuhan Yesus mengatakan, bahkan Tuhan Yesus berkata, dan Yohanes Pembaptis juga dulu berkata, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Ya, bahkan Tuhan Yesus berkata dalam Matius 24, akhir zaman itu sudah dekat. Waktunya sudah dekat, waktunya sudah dekat. Ya, dalam Wahyu 3 dikatakan, aku datang segera. Yesus berkata, aku datang segera. Itu 2000 tahun yang lalu, waktu Yesus berkata kepada Yohanes Pembaptis, kepada jemaat yang ada di Asia saat itu. Di 3:11 itu di Philadelphia berarti. Aku datang segera katanya. Kalau dulu 2000 tahun yang lalu pun Tuhan Yesus berkata dia datang segera, maka saat ini itu sangat sesegera apa lagi? Kalau dulu pun kalian segera, sekarang ini bagaimana lagi? Jadi memang ini sudah adalah waktu terakhir. Dan saudara nggak perlu takut. Ini bukan hal-hal yang membahayakan saudara. No, ini hal-hal yang menggembirakan bagi kita umat Tuhan. Dan saudara, inilah tujuan utama kita saat ini, untuk memberitakan Injil kepada orang lain agar semua orang diselamatkan. Banyak orang berpikir, Yesus akan datang kedua kali. Janji Tuhan itu nggak betul. Katanya Yesus akan datang kedua kali, namun nggak ada yang terjadi apa-apa. Baca Alkitab baik-baik. Kenapa Yesus memperlama kedatangannya? Mungkin saya akan bahas dalam video yang lain, tapi saya akan beritakan sedikit, karena saya nggak siapkan materinya hari ini mengenai itu. Kenapa Yesus memperlama kedatangannya kedua kali? Karena dia mau supaya semua orang berbalik dan bertobat. Alkitab berkata Tuhan tidak menginginkan kematian orang fasik, tapi Tuhan menginginkan pertobatannya. Itu sebabnya Yesus memperlambat kedatangannya, supaya dia nggak mau saudara binasa. Karena Yesus tidak mau keluarga kita binasa. Karena Yesus tidak mau orang-orang kita kasih binasa. Apa yang harus kita lakukan? Kita layani mereka, kita beritakan Injil pada mereka. Amin. Ya mungkin kita ditolak, tapi ingat, berbahagia orang yang dianiaya oleh karena kebenaran. Ya memang kita ditolak karena melakukan perintah agung. Mungkin kita dihina, mungkin kita juga nggak punya apa-apa. Tapi ketahuilah, Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Yesus menyertai kita sampai akhir zaman. Perintah agung itu bukan hanya sekadar perintah, tapi ada janji yang Tuhan berikan. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Jadi sampai saat ini pun, sampai hari-hari terakhir ini pun, Yesus masih menyertai kita. Amin. Nah, kenapa saya katakan akhir zaman itu adalah peristiwa yang menggembirakan? Apa yang akan terjadi di akhir zaman bagi kita umat Tuhan, bagi kita gereja Tuhan? Mari kita buka dari 1 Tesalonika 4 ayatnya yang ke-16 sampai 17. 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17 dikatakan, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ayat 17, dan sudah itu kita hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan yang tua di angkasa. Demikianlah kita selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi awalnya nanti, awal daripada peta akhir zaman ini, yang pertama itu adalah kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, tapi kedatangannya ini di awan-awan. Kedatangannya bukanlah menginjakkan kaki di muka bumi, tapi di awan-awan. Dia tampak di awan-awan. Lalu kita, gerejanya, pertama memang orang-orang mati dalam Yesus, orang-orang yang sudah mati, namun dia mati di dalam Yesus. Dia sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan dia mati, dia dibangkitkan terlebih dahulu. Bukan rohnya saja, tapi tubuhnya juga dibangkitkan. Ya, tubuhnya dibangkitkan dengan tubuh yang baru, tubuh kemuliaan, tubuh yang gak bisa mati lagi. Amin. Amin. Mungkin suatu hari lagi saya akan bahas mengenai tubuh kemuliaan ini.
Ya, banyak utang saya sama saudara. Ada banyak ide saya yang sudah nomplok di sini, tapi saya harus sabar pelan-pelan untuk membuat vlog pribadi seperti ini laginya. Ya, lalu setelah orang mati itu bangkit, hanya selang beberapa waktu saja, nggak sampai 1 detik, kita yang masih hidup diubah. Kita diubah dengan tubuh yang baru, tubuh kemuliaan. Kita langsung diubah, dan itu terjadi dengan sekejap mata. Coba saudara kejapkan mata saudara. Kedipkan. Sebentar kan? Ini lebih cepat lagi. Begitulah nanti kedatangan Yesus kedua kali di awan-awan, dan kita orang percaya, orang-orang yang sungguh-sungguh mengikuti Dia, kita akan terangkat bersama-sama mendapatkan Tuhan, bertemu dengan Yesus di awan-awan, dan kita masuk kepada kemuliaan. Itu adalah satu hal yang sangat menggembirakan. Ini bukanlah satu hal yang sangat menakutkan. Karena apa? Karena setelah rapture, setelah itu terjadi, setelah pengangkatan itu, maka dimulailah masa antikristus. Masa 7 tahun sengsara, di mana antikristus berkuasa di muka bumi ini, dan tidak boleh ada agama. Apalagi nama Yesus, tidak boleh ada nama Yesus disembah di dunia ini. Dia memerintah, ya memang awalnya dia memerintah dengan sangat baik, dia memulihkan keadaan ekonomi. Semuanya dia pulihkan dengan baik, pemerintahan seluruh dunia. Namun akhirnya 3,5 tahun kedua dia memerintah dengan kejam. Dia memerintah dengan sangat-sangat menakutkan. Dan pada 7 tahun itu Tuhan memurkai dunia ini. Ya, dengan 7 materai, 7 sangkakala, dan 7 cawan murka Allah. Di mana Tuhan menghukum dunia ini. Ya, dan waktunya itu hanya 7 tahun. Kenapa? Kalau lebih dari 7 tahun masa antikristus itu habis dunia ini semuanya. Lalu Yesus datang kedua kali bersama kita untuk mengalahkan, dan Yesus mengalahkan antikristus itu. Namun saya nggak mau bicara mengenai antikristus saat ini. Saya mau berbicara kepada saudara agar kita berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan kedua kali di awan-awan, supaya kita tidak masuk ke dalam masa antikristus itu, tapi kita boleh terangkat. Kita bisa terangkat saat Yesus datang kedua kali. Amin. Yang Tuhan mau kepada kita, yang Tuhan inginkan dalam Matius 25 ayat 13, biarlah kita menjadi bijaksana, kita menjadi gereja Tuhan yang bijaksana. Kita tetap menyalakan pelita kita. Kita punya persediaan minyak sehingga pelita kita tetap menyala. Ya, ini adalah perumpamaan mengenai gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Namun dalam ayat 13 ini pesan Tuhan kepada kita. Matius 25 ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Dan Yesus pun tidak tahu saatnya kapan. Dia nggak tahu, Yesus tidak tahu kapan dia akan datang kedua kali. Banyak orang bilang Yesus tahu. Banyak orang bilang dia tahu. Tapi sebenarnya tidak ada satu orang pun yang tahu. Matius 24 ayat yang ke-36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri. Siapa katanya? Hanya Bapa sendiri yang tahu. Nah, tapi kan ada tuduhan, atau bukan tuduhan, ada pertanyaan kepada saya seperti ini. Tapi kan, Bang Willy, dalam bahasa Inggris tidak disebutkan bahwa Yesus tidak tahu. Tidak disebutkan. Begini, dalam King James Version, saya bacakan Matthew chapter 24 plus 36. But of that day and hour know no man, no not angels of heaven, but my Father only. Ya, dalam terjemahan bebasnya dikatakan, tetapi tentang hari dan jamnya tidak ada yang tahu, tidak ada manusia yang tahu, tidak ada malaikat di sorga yang tahu, tetapi hanya Bapa-Ku. Dalam Matius 24 ayat 36 memang dikatakan dalam bahasa Indonesia Yesus tidak tahu, malaikat-malaikat tidak tahu, tidak ada manusia yang tahu, hanya Bapa sendiri yang tahu. Tapi dalam Alkitab bahasa Inggris King James, ya versi King James mengatakan hanya manusia tidak tahu, malaikat tidak tahu, hanya Bapa. Tidak ada tuh sudah dikatakan seperti itu. Pertanyaannya ini mengatakan, oh berarti Yesus tahu. Gini aja saya menjawabnya, mau Yesus tahu dia datang kapan, mau Yesus gak tahu dia datang kapan. Gini, Yesus tahu dia datangnya kapan, ya kan? Terus masalahnya sama kita apa? Kita kan sama-sama gak tahu. Mau Yesus tahu, mau Yesus gak tahu, ya udah. Kita gak tahu, itu kan masalahnya di kita. Masalahnya kita yang harus berjaga-jaga. Mau Yesus tahu kapan jadwalnya datang ke dunia ini, ya sudah.
Kita nggak tahu juga. Mau Yesus nggak tahu, kita apalagi kita nggak tahu. Kenapa Yesus memilih untuk tidak tahu kapan dia datang? Supaya tidak ada orang-orang ya yang mengaku tahu. Jadi Tuhan Yesus sendiri pun tidak tahu, apalagi orang, apalagi manusia. Dari tahun 500 Masehi pun sudah banyak sekali orang-orang yang meramalkan kedatangan Yesus kedua kali. Meleset. Semuanya meleset. Sampai saat ini 2020 meleset. Bahkan ada yang mengatakan 2029, 2030, kita lihat nanti. Saya percaya meleset. Jangan pernah meramal kedatangan Tuhan yang kedua kali, jangan. Berbahaya. Kenapa saya katakan berbahaya kalau kita meramal kedatangan Tuhan Yesus kedua kali? Kenapa saya katakan kita berbahaya kalau kita meramalkan kedatangan Yesus kedua kali, kemudian kita memberitakannya kepada orang lain? Itu sangat berbahaya. Nomor satu, kalau ada seseorang mengatakan seperti ini, Yesus akan datang tanggal 1 Desember 2020. Astagfirullahaladzim. Pas ulang tahun saya kan. Nah, 1 Desember 2020. Lagi 20 tahun pun tapi gak apa-apa. Ya, tapi ini hanya contoh, oke? Kalau ada orang yang mengatakan demikian, 1 Desember 2020, nomor 1, Kalau Yesus datang 8 Mei 2020, bagaimana? Dan banyak orang belum siap. Dia bilang, 1 Desember nanti Yesus datang kedua kali. Aku tenang-tenang aja hari ini. Aku santai-santai aja hari ini. Aku buat dosa aja hari ini. Kan masih lama Desember. Lalu Yesus datangnya 8 Mei 2020. Ini contoh ya. Lalu bagaimana itu? Pasti banyak yang tertinggal. Betul? Betul? Jangan dengarkan apa kata orang itu. Lalu kalau Yesus datang bukan 1 Desember 2020, tapi meleset 25 Desember 2020, waktu Natal. Orang-orang pada awal udah frustasi, orang-orang pada awal udah stres. Yesus gak datang, gak betul itu pendeta itu. Orang-orang malah frustasi, orang-orang udah stres, dan mereka meninggalkan iman mereka. Karena banyak terjadi. Ada yang mengatakan, saya lupa kapan Israel merdeka, tapi saya tahu tanggalnya, Mei itu ya. Israel merdeka Mei 1948. Saya lupa tanggal berapa. Ya, tapi ada yang mengatakan bahwa Yesus akan datang 1988. Ya, karena itu 40 tahun Israel. Engkau gak bisa tafsirkan, engkau gak bisa tafsirkan Alkitab dengan teologiamu sendiri. Buktinya gak ada kan? Dan setelah itu banyak orang stres. Mereka sudah menjual harta mereka. Mereka sudah meninggalkan pekerjaan mereka. Bahkan yang mau menikah pun gak jadi menikah. Tapi rupanya meleset. Itu sebabnya tidak usah dengarkan ada orang yang meramalkan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itu sesat. Karena Yesus sendiri pun tidak tahu. Alkitab udah bilang gak ada satu orang pun yang tahu. Dan jangan mau dibodoh-bodohi dengan karunia-karunia yang pauk, di mana dia mengatakan bahwa dia mendengarkan suara Tuhan, Tuhan mewahyukan kepada aku kapan aku datang dua kali. Kepada Yohanes pun, murid Yesus sendiri tidak diwahyukan kapan Yesus datang kedua kali. Baik harinya, baik jamnya, baik tahunnya. Saudara tidak usah percaya kapan waktunya. Kalau ada orang yang memberitahukan kepada saudara, tidak usah percaya. Karena itu pasti meleset. Baik harinya, baik jamnya, baik waktunya. Puji Tuhan saya punya guru kelompok kecil dulunya, guru di pelayanan di sekolah, dan dia guru geografi. Di Alkitab dikatakan bahwa Yesus datang seperti pencuri di malam hari, betul? Seperti pencuri. Ingat baik-baik, seperti, bukan di malam hari, tapi seperti pencuri di malam hari, yaitu tiba-tiba. Itu maksudnya, bukan di malam hari. Kenapa? Kalau sekarang ini malam, di Medan malam, maka di di Kanada sana itu siang. Kalau misalnya jam 7 pagi di Medan, di Kanada sana malam. Jadi kita nggak tahu kapan, mau pagi mau malam, nggak tahu kita. Yang penting kita berjaga-jaga. Tidak usah kita peduli apa kata orang, kapan Yesus datang kedua kali, jam berapa, baik tahunnya, baik harinya, baik bulannya, baik abadnya. Tapi kalau memang lihat tanda-tanda akhir zaman ini, ya nggak mungkin lagi di tahun 3000. Tapi kita nggak tahu. Ya, tapi kalau melihat tanda-tandanya sudah sangat jelas. Tapi ya kita nggak tahu kapan itu terjadi. Yang penting berjaga-jaga.
Dan pengangkatan itu akan menjadi suatu hal yang sangat menggembirakan, di mana Yesus mengangkat kita sehingga kita lepas daripada masa antikristus. Kita tidak masuk dalam masa antikristus itu, tapi kita ada di sorga bersama dengan Yesus dan bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Kita bisa kenal orang-orang yang sudah mati itu. Di sorga kita mengenal semuanya. Kita kenal, bukan hanya di sorga, tapi di kekekalan nanti kita kenal orang-orang mati. Orang mati saling mengenal. Ada bukti di Alkitab, ada. Orang kaya itu kenal sama Abraham. Dia kan pernah lihat Abraham, dan dulu nggak ada foto Abraham. Abraham nggak punya foto, tapi dia bisa lihat itu Abraham, dia tahu itu Abraham. Amin. Di sorga kita bisa bertemu nanti, kita bisa kenal semua orang. Jangan sampai kau masuk ke neraka. Dan kalaupun kau ada dunia ini, jangan masuk ke dalam masa antikristus. Sungguh-sungguh ikut Tuhan sekarang. Dan percayalah, Tuhan akan mengangkat kita. Berjaga-jagalah selalu. Jangan sampai padam pelita kita. Ada Roh Kudus selalu yang menghidupkan. Mari kita jaga hidup kita. Hidup takut akan Tuhan, hidup benar dalam Tuhan. Amin. Mari kita sungguh-sungguh, mari kita setia ikut Tuhan. Dan salam Maranatha, Yesus akan datang 2 kali menjemput kita semuanya. Haleluya. Kiranya saudara bisa diberkati melalui vlog pribadi ini, melalui jawaban saya di channel ini. Dan jangan lupa untuk subscribe, lalu tekan loncengnya ya untuk membunyikan notifikasi, lalu like, komen, dan share. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya.